Mereka bilang ilmu adalah kekuatan, tapi sejarah membuktikan ilmu adalah hal pertama yang terbakar saat peradaban runtuh. Manusia menderita amnesia massal. Kita lupa siapa kita. Kemarin kita sudah berkunjung ke 7 mesin raksasa yang mengubah sejarah, dari komputer astronomi Yunani hingga reaktor nuklir purba di Afrika. Bagi kalian yang belum melihat laporan perjalanan saya tersebut, akses datanya sekarang di link di atas. Kalian butuh konteks itu untuk memahami betapa dalamnya lubang kelinci ini. Karena hari ini kita tidak bicara soal mesin, kita bicara soal sesuatu yang lebih berbahaya. Pengetahuan, cetak biru, the blueprints. Bagaimana cara seseorang memetakan benua Antartika dari orbit ribuan tahun sebelum satelit ditemukan? Siapa yang menyalakan lampu listrik di dalam piramida gelap yang tidak memiliki jelaga ubor? Dan siapa yang mengajari bangsa kuno memanipulasi atom emas untuk membuat nanoteknologi? Saya The Rider. Saya berdiri di antara abu sejarah yang dihapus. Inilah 7 bukti bahwa nenek moyang kita bukan orang primitif yang baru belajar memukul batu. Mereka adalah ilmuwan, insinyur, dan kartografer yang mewariskan teka-teki yang belum bisa kita pecahkan. Selamat datang di The Last Blueprints. Artefak pertama. Sebuah lembaran kulit kijang berdebu yang ditemukan di Istana Topkapi, Istanbul, tahun 1929. Ini adalah peta Piri Reis, digambar pada tahun 1513 oleh seorang laksamana Turki. Sekilas, ini hanya peta navigasi kuno. Tapi lihatlah ke bagian bawah peta. Piri Reis menggambar garis pantai benua selatan yang terhubung dengan Amerika Selatan. Kita mengenalnya sebagai Antartika. Masalahnya, Antartika baru ditemukan manusia modern 300 tahun setelah peta ini dibuat. Dan yang lebih gila, peta ini tidak menggambarkan Antartika sebagai balok es. Ia menggambarkannya sebagai daratan hijau dengan sungai, gunung, dan garis pantai yang detail. Skeptis bilang itu imajinasi, tapi pada tahun 1958, Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan survei seismik menembus lapisan es Antartika. Hasilnya mengejutkan. Bentuk daratan batu di bawah es setebal 2 km itu cocok sempurna dengan gambar Piri Reis. Artinya, sumber peta ini berasal dari zaman ketika Antartika belum membeku, 6.000 tahun yang lalu. Siapa yang memetakan benua ini saat masih hijau? Dan ada satu detail lagi. Distorsi pada peta ini menggunakan proyeksi azimutal equidistant, jenis geometri rumit yang hanya muncul jika Anda memotret bola bumi dari ketinggian orbit satelit. Apakah nenek moyang kita memiliki pesawat? Atau mereka mewarisi data dari seseorang yang melihat bumi dari bintang-bintang? Artefak kedua, kita terbang ke selatan, menyusuri sungai Nil menuju kuil Hathor di Dendera. Jauh di dalam ruang bawah tanah yang sempit, tersembunyi sebuah relief yang membuat para insinyur listrik modern garuk-garuk kepala. Arkeolog menyebutnya simbol lotus dan ular. Tapi, lihatlah dengan mata seorang teknisi. Ini bukan bunga. Ini adalah bola lampu raksasa. Lihat detailnya. Ada filamen berbentuk ular yang menjalar di tengah tabung transparan. Filamen itu keluar dari sebuah soket bunga dan terhubung lewat kabel ke sebuah kotak di lantai. Dan yang paling menarik, jet pillar, tiang yang menopang bola lampu ini. Bentuknya persis seperti isolator listrik tegangan tinggi modern. Jika ini hanya simbol agama, mengapa bentuknya sangat teknis? Misteri ini semakin dalam jika kita melihat ke dalam piramida dan makam para raja. Lorong-lorong ini menembus ratusan meter ke dalam gunung, gelap gulita total. Tapi dindingnya dipenuhi lukisan warna-warni dengan detail mikroskopis yang sempurna. Bagaimana mereka melukis dalam kegelapan? Jika mereka menggunakan obor, langit-langit makam seharusnya hitam tertutup jelaga asap. Tapi tidak ada jejak jelaga sedikit pun. Langit-langitnya bersih. Skeptis bilang mereka menggunakan sistem cermin. Tapi cermin tembaga kuno menyerap cahaya terlalu banyak. Setelah 3 pantulan, cahaya matahari akan hilang. Satu-satunya penjelasan logis adalah mereka punya sumber cahaya buatan. Cahaya tanpa api, listrik. Dan buktinya ada di tetangga mereka, baterai Baghdad. Guci tanah liat berisi silinder tembaga dan batang besi. Jika Anda isi dengan asam anggur, benda ini menghasilkan listrik 1,5 volt. Ribuan tahun sebelum Thomas Edison lahir, apakah Fir'aun sudah menyalakan kota mereka dengan tenaga Ra yang sebenarnya? Artefak ketiga, kita bergerak ke timur, ke kompleks Kutub Minar di Delhi, India.
Di tengah reruntuhan kuno ini berdiri sebuah tiang besi setinggi 7 meter, beratnya 6 ton. Sekilas tidak ada yang istimewa, tapi tunggu sampai Anda tahu usianya. Tiang ini ditempa pada abad keempat Masehi, 1600 tahun yang lalu. Besi adalah logam yang manja. Di udara lembab Delhi, besi modern akan berkarat dan hancur menjadi debu dalam 1 abad tanpa perawatan. Tapi tiang besi Delhi, 0 karat. Permukaannya masih mulus dan hitam, seolah baru ditempa kemarin. Selama berpuluh-puluh tahun, ilmuwan barat menuduh ini palsu. Mereka bilang tidak mungkin orang kuno bisa membuat besi semurni ini. Tapi analisis Institut Teknologi Kanpur membungkam mereka. Rahasia tiang ini bukan pada kemurniannya, tapi pada ketidakmurniannya. Pandai besi India kuno sengaja mencampur fosfor dalam jumlah tinggi ke dalam besi tanpa menggunakan batu kapi. Teknik ini menciptakan lapisan pelindung molekuler bernama misawite yang tumbuh sendiri. Jika tergores, dia akan menyembuhkan dirinya sendiri dengan membentuk lapisan pelindung baru dari reaksi udara. Kita manusia modern bangga dengan stainless steel, tapi besi kita butuh nikel dan kromium yang mahal. Mereka mencapai hasil yang lebih baik hanya dengan memanipulasi arang dan fosfor. Ini bukan sihir, ini adalah penguasaan kimia tingkat atom yang hilang di telan zaman. Siapa yang mengajari mereka resep abadi ini? Artefak keempat, kita mendarat di lembah Sungai Indus, Pakistan, reruntuhan Mohenjo-daro. Kota ini dibangun dengan tata letak modern 4.000 tahun lalu, tapi kehancurannya adalah misteri kriminal terbesar dalam sejarah. Di sini, arkeolog menemukan 44 kerangka manusia berserakan di jalanan. Mereka tidak dikubur, mereka mati mendadak di tempat mereka berdiri. Ada ayah yang melindungi anaknya, ada pasangan yang masih berpegangan tangan. Tidak ada tanda-tanda senjata tajam, tidak ada jejak penjarahan, binatang buas pun tidak memakan jasad mereka. Apa yang bisa membunuh seluruh kota dalam sekejap tanpa menyentuh mereka? Jawabannya ada di tulang mereka. Peneliti Soviet menemukan bahwa kerangka ini mengandung tingkat radiasi 50 kali lebih tinggi dari normal, setara dengan korban Hiroshima dan Nagasaki. Dan di tengah kota ada epicentrum. Di sana batu bata meleleh dan menyatu, tanah ditutupi lapisan kaca hijau misterius. Para ilmuwan menyebutnya trinitite, pasir yang meleleh menjadi kaca akibat panas ekstrim 4000 derajat Celcius. Di zaman modern, kaca ini hanya ditemukan di satu tempat, kawah uji coba bom atom di New Mexico. Bacalah naskah kuno Mahabharata. Mereka mendeskripsikan senjata tunggal yang dimuat dengan seluruh daya alam semesta. Tiang asap dan api seterang 1000 matahari. Bahkan J. Robert Oppenheimer, bapak bom atom, saat melihat ledakan nuklir pertama, mengutip kitab suci India. Ketika ditanya mahasiswa, apakah itu ledakan nuklir pertama? Dia menjawab, ya, di masa modern. Artefak kelima, kita menuju ke Kaisaran Romawi abad keempat Masehi. Di tangan para bangsawan ada sebuah cawan kaca yang menyimpan rahasia atom. Cawan Lycurgus. Sekilas ini hanyalah gelas ukir yang indah berwarna hijau giok. Tapi cobalah taruh sumber cahaya di dalamnya. Sihir itu terjadi. Gelas yang tadinya hijau keruh berubah menjadi merah darah yang menyala. Selama 1600 tahun, orang mengira ini hanyalah campuran kaca yang unik. Tapi pada tahun 1990, British Museum menaruh pecahannya di bawah mikroskop elektron. Apa yang mereka temukan mengejutkan dunia sains. Kaca ini diresapi dengan serbuk emas dan perak, tapi bukan serbuk biasa. Partikel ini digiling hingga ukuran 50 nanometer, 1/1000 dari sehelai rambut manusia. Ini adalah nanoteknologi. Dalam skala sekecil ini, emas tidak lagi berwarna kuning, tapi mengubah sifat optiknya. Elektron pada permukaan partikel emas bergetar saat terkena cahaya, memblokir spektrum biru dan hijau, hanya membiarkan warna merah lewat. Ini adalah efek surface plasmon resonance yang baru kita pahami di era kuantum, dan presisinya menakutkan. Rasio emas dan perak dalam gelas ini sangat spesifik. Jika meleset sedikit saja, efek perubahan warnanya gagal total. Ini bukan kecelakaan, ini adalah rekayasa material tingkat tinggi. Bangsa Romawi tidak punya mikroskop elektron, mereka tidak punya laser. Lalu bagaimana mereka bisa melihat, mengukur, dan memanipulasi materi di tingkat nanometer? Apakah mereka mewarisi resep ini dari peradaban yang lebih tua? Sebuah resep alkimia yang sebenarnya adalah fisika kuantum. Artefak keenam, kita mendaki ke ketinggian 4000 meter di pegunungan Andes, Bolivia, reruntuhan Puma Punku.
Jika piramida Mesir adalah keajaiban teknik sipil, maka Puma Punku adalah keajaiban teknik mesin. Di sini, batu andesit sekeras granit dipotong dengan presisi yang membuat insinyur modern gemetar. Ini bukan tempat ibadah biasa. Ini terlihat seperti pabrik prasejarah yang meledak. Lihatlah blok-blok batu berbentuk huruf H ini. Setiap blok memiliki ukuran yang identik, presisi hingga milimeter. Mereka adalah sistem modular, seperti Lego raksasa. Anda bisa menukar satu blok dengan blok lain, dan mereka akan pas sempurna. Sistem ini membutuhkan perencanaan cetak biru yang kompleks, bukan pahat dan palu. Dan lihatlah lubang-lubang ini. Lubang bor sedalam beberapa sentimeter dengan diameter yang seragam. Permukaannya halus, seolah dipoles. Untuk membuat lubang seperti ini di batu andesit, Anda membutuhkan mata bor berujung berlian yang berputar ribuan RPM. Orang Aymara kuno hanya memiliki pahat tembaga lunak. Jika Anda memukul andesit dengan tembaga, tembaganya yang akan bengkok. Tidak ada jejak pahatan kasar di sini. Semua sudutnya 90 derajat sempurna. Semua permukaannya rata seperti kaca. Arkeolog bilang ini dibangun dengan cara menggosok batu dengan pasir selama puluhan tahun. Tapi saya bertanya, mengapa mereka membuat bentuk geometris yang rumit dan saling mengunci jika hanya untuk kuil? Bentuk-bentuk ini fungsional. Apakah ini sisa-sisa pelabuhan antariksa atau pabrik pengolahan mineral yang ditinggalkan oleh tamu yang membawa teknologi pemesinan laser? Artefak ketujuh, sebuah buku yang tidak bisa dibaca. Disimpan di Universitas Yale, buku ini bernama Naskah Voynich. Ditulis pada abad ke-15 di atas kulit vellum, 240 halaman. Tapi tidak ada satupun manusia di bumi yang tahu apa isinya. Bahasa di dalamnya asing. Huruf-hurufnya meliuk-liuk seperti tanaman. Tidak mirip dengan abjad Latin, Arab, atau Mandarin. Selama 600 tahun, para pemecah kode terbaik dunia, termasuk tim yang memecahkan kode Enigma Nazi, telah mencoba menerjemahkannya. Hasilnya, nol. Tapi ini bukan coretan acak orang gila. Analisis komputer membuktikan teks ini mematuhi hukum Zipf. Strukturnya memiliki pola linguistik yang konsisten, layaknya bahasa sungguhan yang kompleks. Dan lihatlah ilustrasinya. Tanaman-tanaman ini tidak ada di bumi. Akar yang berbentuk seperti organ tubuh manusia, daun yang memiliki pola fraktal aneh. Ada diagram astronomi yang menunjukkan galaksi spiral ratusan tahun sebelum teleskop ditemukan. Ada gambar yang terlihat seperti sel mikroskopis yang sedang membelah diri. Apa sebenarnya buku ini? Apakah ini buku harian seorang penjelajah waktu yang terjebak di masa lalu? Atau ini adalah buku pelajaran botani dari planet lain yang dibawa oleh tamu kita dan tertinggal di sini? Kita memegang ensiklopedia dari dunia yang hilang, tapi kita seperti buta huruf yang memegang buku sejarah. Kuncinya hilang. Peta dari orbit, lampu tanpa api, besi yang menolak karat, dan buku yang tidak bisa dibaca. Kita selalu diajarkan bahwa kita adalah puncak peradaban, bahwa sebelum kita hanyalah kegelapan. Tapi 7 artefak ini adalah celah di dinding kebohongan itu. Mereka membuktikan bahwa nenek moyang kita bukan orang primitif yang merangkak dalam lumpur. Mereka adalah astronom yang memetakan bumi dari angkasa. Mereka adalah ahli kimia yang bermain dengan atom. Mereka adalah insinyur yang memotong batu sekeras granit dengan presisi laser. Jika mereka bisa melakukan semua itu ribuan tahun yang lalu, di mana mesin-mesin mereka sekarang? Jawabannya sederhana dan menakutkan. Waktu menghapus segalanya. Besi berkarat, kayu membusuk, kertas terbakar. Yang tersisa hanyalah batu dan sedikit keberuntungan. Kita sedang membangun peradaban digital. Semua pengetahuan kita tersimpan di awan, di dalam server yang butuh listrik. Jika besok matahari mematikan listrik kita, seluruh sejarah kita akan hilang dalam satu generasi. Mungkin itulah yang terjadi pada mereka. Mereka meninggalkan cetak biru, the blueprints, tapi kita kehilangan kemampuan untuk membacanya. Kita mencari alien di bintang-bintang, padahal jejak jari mereka ada di museum kita. Kita bukan penemu pertama, kita hanya penemu ulang. Jangan sampai kita lupa lagi. Saya The Rider, sampai jumpa di garis waktu berikutnya. Warp out.